kami dari kelompok 7. Dan ini kami akan menjelasin perilaku demokrasi di era keterbukaan. Dan saya Pugu Pencerjati. Dan saya Anissa Fasilitas. Saya Jenny Kananda. Saya Jojo Rufi. Saya Gifta Tanjata Hitam. Saya Astrid Sarisa Jahara. Dan aku Putri Madua. Selamat menyaksikan. Nah, sebelum masuk ke dalam penjelasannya, kita harus mengetahui dulu apa tujuan dari pembelajaran ini. Jadi, yang pertama adalah memahami konsep demokrasi sebagai sistem pemerintahan. Yang kedua adalah menjelaskan pentingnya pemilu dalam kedaulatan rakyat. Dan yang ketiga adalah mengidentifikasi peran pemula sebagai agen perubahan dalam demokrasi. Nah, jadi apa sih itu perilaku demokratis di era keterbukaan informasi? Jadi perilaku demokratis di era keterbukaan informasi yaitu sikap berpikir, bertindak, bersikap yang menghargai kesetaraan hak dan kewajiban antara diri sendiri dan orang lain. Contohnya yaitu sikap kritis dan bertanggung jawab dalam mengakses, menyaring, dan menyebarkan informasi. Yang ditandai dengan menghargai perbedaan pendapat dan tidak menyebarkan berita bohong ataupun hoax. Nah, demokratis itu tidak muncul seketika, melainkan dari pembiasaan, pembelajaran, dan pengamalan di dalam kehidupan sehari-hari. Demokratis yang tumbuh terus-menerus ini tuh akan menjadi budaya demokratis yang kokoh di dalam masyarakat dan bangsa. Nah, penerapan perilaku demokrasi dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya yang pertama adalah dalam lingkungan keluarga. Nah, contohnya itu seperti menghargai pendapat setiap anggota keluarga. Lalu yang kedua adalah mengambil keputusan dengan melakukan musyawarah. Lalu pembagian tugas yang adil dan juga adanya komunikasi yang terbuka antara anggota keluarga. Lalu yang kedua adalah di lingkungan sekolah. Nah, dari keputusan belajar dibuat secara partisipatif dan tidak otoriter. Nah, artinya itu proses pengambilan keputusan dilakukan dengan melibatkan banyak pihak, tidak hanya satu orang. Lalu yang kedua adalah diskusi kelas yang dilakukan untuk memberikan semua siswa untuk berbicara. Adalah OSIS dan organisasi sekolah yang dilakukan sebagai wadah untuk latihan demokratis. Yang ketiga adalah masyarakat. Kita sebagai masyarakat harus aktif dalam kegiatan sosial dan gotong royong, menyelesaikan pendapat melalui musyawarah dan menghormati keberagaman suku, budaya, agama, dan pendapat. Yang keempat adalah berbangsa dan bernegara. Kita melakukan pemilu itu harus jujur, adil, dan langsung, dan menghargai kebebasan yang dimana diatur oleh dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pada pasal 28, yaitu menjunjung tinggi hukum dan aturan. Menurut Undang-Undang Dasar tahun 1945, setiap warga negara memiliki hak untuk berpendapat. Namun dalam pelaksanaannya, kita harus menyampaikannya dengan sopan dan santun, menggunakan aturan yang jelas, serta tidak menyerang pribadi orang lain. Jadi pada dasarnya, kebebasan berpendapat harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pugu Pencerjati dan pada kesempatan kali ini saya bakal ngejelasin tantangan demokrasi di era keterbukaan informasi saat ini. Nah, seperti yang kita tahu, saat ini era digital itu sangat maju. Jadi persebaran informasi sangat cepat. Nah, tantangannya itu apa aja sih? Yang pertama itu arus informasi pastinya lebih cepat dan luas. Nah, di situ kita harus bisa memfilter apa yang sudah kita dapat di media digital tersebut. Lalu rendahnya budaya literasi masyarakat Indonesia juga ngebuat banyaknya demokrasi itu bukannya malah mempersatukan, malah jadi ngerusak nilainya, lalu memecah persatuan. Lalu jika kita nggak selektif untuk memilah informasi di era demokrasi dengan tantangan informasi yang sangat cepat ini, nah itu bakal ngebuat kita bisa juga terpecah belah dengan banyaknya masuk informasi. Kita nggak bisa selektif memilih informasi mana yang benar, mana yang bagus, mana yang hoax, mana yang terverifikasi. Nah itu juga akan merusak persatuan.
Lalu oleh karena itu, literasi bagi masyarakat Indonesia untuk menjaga demokrasi pasti tetap diperlukan. Oke, see you guys. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip demokratis yang harus kita pegang. Yang pertama adalah demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa. Prinsip ini menjaminkan kebebasan beragama dan menolak ateisme, dan serta memastikan penyelenggaraan pemerintah itu berjalan dengan nilai-nilai keagamaan dan tidak boleh melenceng dari nilai-nilai keagamaan. Yang kedua adalah demokrasi yang dijalankan dengan kecerdasan. Demokrasi yang menekankan betapa pentingnya kita mempunyai akal sehat, rasionalitas, dan tidak hanya mengendalikan emosi atau naluri dalam mengambil keputusan. Yang ketiga adalah demokrasi dengan kedaulatan rakyat. Prinsip ini bahwa kekuasaan tertinggi itu ada di tangan rakyat dan dilaksanakan melalui mekanisme perwakilan atau pemilihan umum secara langsung. Yang keempat adalah demokrasi yang tunduk pada supremasi hukum. Demokrasi yang menjaminkan bahwa setiap tindakan pemerintah dan warga negara itu harus berjalan dengan hukum yang adil dan bersifat universal. Dan selanjutnya adalah demokrasi yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, di mana di dalam demokrasi ini negara menghargai dan melindungi hak asasi manusia. Lalu selanjutnya adalah demokrasi yang menerapkan prinsip pemisahan kekuasaan, di mana setiap lembaga negara memiliki fungsi dan wewenangnya masing-masing. Lalu demokrasi yang menjamin perkembangan otonomi daerah, di mana negara menjamin suatu daerah untuk berkembang dan memajukan potensi daerahnya masing-masing sesuai ketentuan yang berlaku. Lalu yang terakhir adalah demokrasi dengan peradilan yang bebas, di mana peradilan ini tidak dapat dipengaruhi dan tidak dapat terpengaruhi oleh pihak lainnya. Jadi guys, di sini saya akan menjelaskan tentang langkah praktis untuk menumbuhkan perilaku demokratis. Nah, gimana sih caranya? Pertama, kita tuh dapat dengan cara memilah maksudnya kayak berita yang kita dapatkan. Sekarang kan lagi tren banget ya tentang AI. Nah, semuanya diedit dengan AI. Nah, jadi tuh kita harus bisa membedakannya. Nah, dengan cara apa? Dengan cara membukanya dari sumber terpercaya. Misalnya, dari di Google kita lihatnya tuh dari kayak detik.com. Terus kalau misalnya di TV, kita bisa lihat dari berita kayak Metro TV atau apa. Nah, yang kedua itu tuh ada berpikir kritis dan objektif. Nah, itu. Jadi tuh kita dapat membedakan mana yang betul, mana yang salah. Nah, yang ketiga itu adalah musyawarah di kelas. Nah, musyawarah di kelas tuh misalnya seperti kita mau membuat tugas bersama. Nah, membuat tugas bersama kan pasti tentu saja kan pendapat orang berbeda-beda ya. Nah, jadi dari situ kita tuh dapat kayak mengumpulkan pendapat-pendapat dan memilih paling mana yang tepat untuk tugas kita. Nah, yang keempat itu adalah partisipasi aktif di sekolah dan di masyarakat sekolah. Maksudnya gimana? Dengan cara maksudnya tuh kayak kita ikut dalam apa sih namanya, kayak pemilu OSIS. Nah, kayak gitu. Jadi kita kan kalau kayak gitu kan kita berpartisipasi aktif, kayak kita mengikuti pemilu OSIS, dan di situ kita mempercayai untuk orang yang menjadi pemimpin dalam sekolah kita. Nah, yang terakhir itu adalah refleksi diri. Nah, kita menganggap gimana nih, bener gak ya kira-kira pendapat kita, bener gak ya kita tuh pendapat kita tuh merugikan orang lain gak ya. Nah, kita tuh harus bisa merefleksikan diri sendiri. Oke, terima kasih. Nah, peran generasi muda di era digital itu apa sih? Nah, kita tuh sebagai generasi muda, kita tuh harus menjadi pelopor dalam demokrasi, dalam keterbukaan informasi saat ini. Nah, caranya gimana? Kita tuh harus dapat cerdas dalam memilah informasi. Kita harus tahu yang mana yang benar, mana yang salah. Nah, terus yang gimana caranya kita melakukan atau kita menggunakan gadget kita dengan sebaik mungkin adalah kita bisa aja dengan membuat konten positif tentang demokrasi, terus membagikan poster digital, ataupun membuat game, karena zaman sekarang kan anak-anak suka banget sama game ya. Jadi kita dapat membagikan atau men-share tentang demokrasi di game tersebut.
Terima kasih. Jadi kesimpulannya dari yang telah kita jabarkan itu, demokrasi itu lebih menekankan terhadap kebebasan berpendapat dan menghargai perbedaan. Nah, kita sebagai generasi muda di era tantangan informasi yang sangat cepat luas itu pasti banyak sekali hoax dan berita-berita yang tidak benar. Jadi kita sebagai generasi muda harus bijak dan kritis dalam menanggapi berita-berita tersebut dan lebih menghargai semua perbedaan serta pendapat orang yang ada. Sebelum kita memberikan pendapat, kita harus lebih kritis terlebih dahulu. Sekian, terima kasih. Kedengaran?